Shalom, abang kakak guru sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan roh kudusnya dari surga kepada kita, agar kita dikuatkan, diberikan semangat, terlebih di dalam mempersiapkan pelayanan kita besok di hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Sampaikan juga salam saya buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu selalu diberkati, diberikan kesehatan, dan diberikan kepintaran, dan tentunya menjadi anak kebanggaan di depan orang tua dan juga di hadapan Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat Tuhan, abang kakak guru sekolah minggu, dan juga adik-adik sekolah minggu, para hamba Tuhan, dan juga seluruh orang tua dimanapun berada pada saat ini. Sukacita dari surga kiranya selalu memberkati, menyertai, dan juga memberkati kita dari segala aktivitas kita. Jikalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Diberkatilah obat, makanan, minuman untuk mendapatkan kekuatan dan juga kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita anak sekolah minggu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang kakak guru sekolah minggu, firman Tuhan, cerita Alkitab anak sekolah minggu di hari Minggu besok tanggal 16 Oktober 2022 diambil dari 2 Korintus pasal 5, dimulai dari ayat 17 sampai 19. Saya bacakan untuk kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abang kakak guru sekolah minggu, ada seorang anak yang bisa dikatakan nakal. Ayo, abang kakak guru sekolah minggu bisa bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang nakal? Tunjuk tangan. Kalau ada yang nakal, berarti dia adalah anak iblis. Akan tetapi kalau ada yang menjawab dia adalah anak baik, berarti benar dia adalah anak Yesus yang telah hidup baru di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tadi saya bercerita, ada seorang anak yang nakal, sangat malas sekali, baik di pekerjaan membantu orang tua di rumah, baik mengerjakan PR di sekolah. Pokoknya dia malas. Dia bahkan tidak mau ataupun jarang pergi ke gereja. Bahkan dia tidak berdoa sama sekali. Dan di suatu waktu dia mengeluh, bercerita kepada ibunya. Kebetulan anak tersebut adalah merupakan anak yang paling besar. Mereka 3 bersaudara, berarti ada 2 adiknya di bawahnya. Termasuk juga dalam menjaga adiknya, dia sangat malas sekali, tidak mau. Dan dia mengeluh kepada ibunya di suatu ketika. Ibu, saya malas sekali menjaga adik 2 orang yang masih kecil, dan juga berdoa disuruh pergi ke gereja mengerjakan tugas. Udahlah ibu, kalau bisa saya tidak usah sekolah, biarlah saya di rumah saja. Lalu ibunya mengatakan, kalau engkau tidak sekolah, engkau mau jadi apa anakku? Karena engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau mengerjakan apapun. Sedangkan orang yang rajin ke sekolah saja, dia masih hidupnya susah nanti kelak. Kalau ketika tamat sekolah untuk mencari pekerjaan, kau harus sekolah. Walaupun tadi ibu dengar kau mengeluh kepada ibu,
begitu malasnya mengerjakan PR, menjaga adik-adik, pergi ke gereja, berdoa. Mari, kebetulan ibunya seorang juru masak di sebuah restoran. Mari, ibu bawa ke tempat ibu bekerja. Ibu ingin bercerita, ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, anakku. Lalu mereka sampai di tempat ibunya bekerja. Kebetulan ibunya seorang juru masak yang setiap harinya memasak di restoran, memasak beberapa menu. Lalu ketika mereka sampai di dapur, ibunya memasak air di 3 tempat yang berbeda. Berarti ada 3 mangkok dimasak ibunya tersebut. Lalu ketika air tersebut sudah mulai mendidih di 3 tempat yang dimasak oleh ibunya, tempat yang pertama dimasukkan ibunya sebuah wortel ketika air sudah mendidih. Lalu tempat air mendidih yang kedua, ibunya memasukkan telur, dimasukkan ke dalam. Lalu di tempat air yang mendidih yang ketiga, ibunya memasukkan kopi. Lalu ketika sudah hampir 5 menit, ibunya tersebut mengeluarkan ketiga yang direbus tersebut. Wortel di tempat air panas, air mendidih yang pertama diletakkan ke dalam mangkuk. Lalu telur yang sudah 5 menit direbus di tempat air yang mendidih diletakkan dalam mangkuk. Lalu kopi di tempat air yang mendidih yang ketiga dituangkan ke dalam gelas. Lalu ibunya memanggil anaknya tersebut, "Sini, mendekat ke tempat ketiga yang telah ibu rebus tadi." Lalu sang ibu bertanya kepada anaknya, "Anakku, jikalau ibu bertanya kepadamu, mana yang kau pilih? Apakah wortel, telur, ataukah kopi?" Lalu sang anak bingung, apa maksudnya ibu untuk saya memilih dari 3 yang ibu rebus tadi. Lalu ibunya menjelaskan, "Anakku, air yang mendidih tersebut adalah merupakan yang membuatmu malas ataupun pergumulan ataupun persoalan. Itulah tadi yang engkau ceritakan. Engkau malas belajar, engkau malas mengerjakan pekerjaan rumah, engkau malas membersihkan tempat tidurmu, bahkan engkau malas menjaga adikmu. Itulah air panasnya tersebut. Akan tetapi, ibu ingin bercerita kepadamu melalui yang kau keluhkan tadi, apakah engkau menjadi sebuah wortel, yaitu menjadi lembek, sehingga engkau menjadi kala. Dan tadi engkau, anakku, mengatakan engkau malas sekolah. Itulah wortel. Karena banyaknya persoalan, karena banyaknya yang kau hadapi, karena engkau anak yang paling besar, sehingga kau menjadi lemah seperti wortel tersebut, sehingga lembek, tidak memiliki kekuatan ataupun semangat. Itulah wortel. Lalu yang kedua, telur. Yang pertamanya dia tidak keras, akan tetapi diubah oleh air mendidih menjadi keras. Itulah tadi persoalan dan keluh kesahmu, anakku. Apakah engkau menjadi orang yang tidak mau berdoa, menjadi orang yang tidak mau menyerahkan segala persoalanmu kepada Tuhan Yesus, sehingga engkau menjadi orang yang bandal, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuamu, sehingga engkau mengandalkan kesenanganmu, mengandalkan kesukaanmu, sehingga engkau tidak mau lagi diajari oleh Roh Kudus, dan menyebabkan engkau menjadi orang yang keras kepala. Ayo, abang kakak guru sekolah minggu tanya kepada adik-adik, siapa di sini adik-adik yang keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat Roh Kudus? Ayo, bisa kita tanya kepada adik-adik sekolah minggu. Lalu yang ketiga tadi, rebusan kopi di air yang mendidih. Itu menjadi wangi. Semakin direbus, wangi kopinya semakin terasa. Anakku, ibu ingin sekali engkau menjadi seperti
kopi yang ibu rebus tadi. Engkau lawan kemalasan, keras kepalamu. Engkau lawan yang membuatmu malas, menjadi sebuah semangat bahwa engkau kelak akan menjadi orang yang berhasil, menjadi manusia yang baru, wangi, berguna bagi bangsa, berguna bagi gereja, dan juga orang tua dan juga dirimu. Abang kakak guru sekolah minggu, melalui cerita tadi, melalui nas kita pada saat ini, Paulus mengingatkan, Rasul Paulus meminta kepada adik-adik sekolah minggu untuk meninggalkan perilaku-perilaku yang lama, seperti wortel yang lembek, tidak semangat, tidak mau belajar, malas mengerjakan pekerjaan rumah, dan seperti telur yang keras kepala, harus mau mendengarkan nasihat orang tua, mau mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui hukum Taurat, melalui bimbingan dari abang kakak guru sekolah minggu, guru-guru kita, orang tua kita, Roh Kudus kita, agar menjadi orang yang berhasil. Seperti kopi yang direbus wangi. Ayo, mungkin adik-adik sekolah minggu sering melihat ayah ataupun ibunya yang meminum kopi. Coba hirup dulu. Sangat wangi sekali dan begitu enak, sehingga bisa menenangkan hati dan pikiran. Maka daripada itu, menjadi manusia baru itu sebenarnya tidak gampang, akan tetapi juga gampang. Gampang dan tidak gampang. Akan tetapi kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah dalam hidup kita. Maka daripada itu, buat abang kakak guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada pada saat ini, melalui nas kita pada saat ini, diminta untuk meninggalkan perilaku lama. Apa itu? Berbicara kotor, melihat orang tua ataupun temannya tidak sopan, gaya berbicaranya yang membentak orang tua, mendengarkan yang tidak baik, melangkahkan kakinya ke arah yang lebih baik, agar menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, harus memiliki tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu memberikan kesehatan. Selamat melayani dan selamat menyambut hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.